PPKN kelas 8. Bab 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Penjabaran bab 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan makna fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pengantar. Pada video yang lalu kalian sudah belajar PPKN kelas 8 bab 2, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, bagian 1 tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kalian akan belajar bagian 2, yaitu kedudukan dan makna fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk pemerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat Bris, seperti dikutip Aritonang blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut
agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pendapat BIS tersebut di atas, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum. Seperti pendapat BIS pada nomor 3 tersebut di atas, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar? Kalian pasti juga pernah mendengar tentang salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek penyelenggaraan ketatanegaraan.
Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya marilah pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti berikut ini. A. Pembukaan. Pembukaan terdiri dari atas 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri atas 30 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, telah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel atau rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis itu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights.
Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dikatakan fleksibel, luas, atau rigid, kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, Undang-Undang Dasar tersebut dapat dikatakan rigid. Mudah tidaknya mengikuti undang-undang. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah dan mencabut. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, semakin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.